Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas robotika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motor dan juga roda, hubungan roda-roda. Ya, nanti ini aplikasinya pada gear ya, reduksi gear dan lain-lain. Itu nanti dasarnya di hubungan roda-roda. Hmm, oke. Saya share screen aja. Terus juga nanti di akhir sesi ini akan saya adakan kuis ya. Jadi mohon dipahami materinya. Saya share screen dahulu. Ya, kita lanjutkan lagi materinya ya. Saya share screen kembali. Green screen. Saya share screen. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep motor ya dan juga roda-roda. Jadi motor tuh konsepnya seperti ini. Gimana ya pakai iki ya? Wah, sudah berbeda. Nah, jadi motor tuh konsepnya seperti ini. Ini motor ya. Terus ini dalamannya motor. Jadi kalau kita tahu eh, kemarin kan kita sudah belajar tentang konversi energi. Jadi kita tidak bisa menciptakan suatu energi ya kan, dan juga tidak bisa menghilangkan suatu energi. Tapi kita bisa mengkonversi energi itu menurut hukum kekekalan energi. Jadi eh, kalau kita menginginkan suatu energi gerak ya kan, berarti kita harus mengkonversinya terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya dengan menggunakan motor salah satunya. Jadi motor ini dia adalah mengkonversi dari energi listrik menjadi energi gerak ya kan? Jadi ini ada sangkut pautnya sama yang kemarin. Jadi kita bahas tentang motor. Di dalamnya motor itu ada yang namanya rotor, ada yang namanya frame. Frame ini body, able, stator, dan lain-lain. Nah, ini prinsipnya motor ya. Jadi motor itu kalau kalian tahu dalamannya ya kan. Contoh yang ini aja ya. Lihat yang lihat yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Jadi ini ada kutub selatan dan ada kutub utara ya kan. Terus ini yang bergerak, yang tengah ini yang bergerak. Jadi dia itu cara kerjanya medan magnet gitu. Dikasih aliran listrik ya kan, medan magnet. Jadi misal ini kutub yang ini misal jadi selatan misal. Ini jadi selatan misal. Nanti selatan sama selatan dia saling menolak gitu kan. Saling menolak terus digeser ke sini, straight. Terus habis itu ini jadi utara. Utara sama utara nanti saling menolak, dia bakal geser ke sini. Jadi prinsip saling tolak menolak dari medan magnet itu tadi dia menghasilkan suatu putaran. Jadi ini nanti diarili arus listrik ya kan, dari arus listrik yang akan nantinya berubah-ubah nilai utara dan selatannya itu. Jadi ini medan magnet yang fix ya kan, medan magnet yang fix selatan selatan utara utara. Ini medan magnet yang berubah-ubah itu. Jadi kita bisa ngeset ini berdasarkan arus listriknya itu. Jadi ketika selatan ketemu selatan, selatan ketemu selatan, dia kan bakal menolak kan. Magnet kan kalau selatan sama selatan atau utara sama utara kan saling menolak. Otomatis dia bakal menolak dan
dia lari ke sini. Seperti itu. Jadi terus menerus gitu. Jadi prinsipnya motor itu dari medan magnet gitu. Penolakan dari medan magnet. Nah, ini aliran arus dalam penghantar yang berada dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung ya. Gambarnya kelihatan nggak sih? Kelihatan kan gambarnya ya? Halo? Halo? Gambarnya kelihatan nggak ini? Oke, kelihatan. Jadi kerjanya motor ya kan? Ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya sama kayak yang saya tadi jelaskan. Ada dua buah magnet fix gitu kan. Magnet fix. Terus ini yang tadi gitu. Ketika dia relay arus sehingga dia menghasilkan magnet utara gitu kan. Dia menghasilkan penolakan gitu. Sehingga dia ininya berputar gitu. Rotornya ini berputar karena penolakan dari medan magnet north sama ini. Jadi ini adalah cara kerjanya motor itu. Dari medan magnet yang terjadi penolakan sehingga rotornya berputar. Nah, ini ada komutator atau sikatnya ya. Sikatnya ini nanti yang akan menghantarkan listrik gitu. Jadi sikat ini komutatornya ini yang akan berputar, sikatnya diem ya kan. Sikatnya diem. Dia yang menghasilkan arus listrik gitu. Kayak ini sikatnya di sini, sikatnya di sini. Sikatnya diem, yang bergerak komutatornya itu. Jadi sikatnya ini dia yang menghasilkan arus listrik gitu. Oh, itu tadi sekilas tentang konsep motor ya kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak hubungan roda-roda dalam gerak. Nah, jadi ada 3 macam, yaitu sepusat, bersinggungan, dihubungkan dengan tali. Nah, ini saya kira SMP diajari nih hubungan roda-roda. Nah, jadi hubungan roda-roda itu terbagi atas 3 macam ya. Sepusat, bersinggungan, dan tali menali. Ini nanti implementasinya bisa masuk ke dalam gear ya, gear banding atau gearbox atau roda gigi sama aja. Ya, nanti kita bakalan menggunakan prinsip ini ke dalam project kita nanti, solar cell nanti. Oke. Ini adalah contoh roda-roda yang sepusat. Nah, jadi berlaku kedua putaran itu searah ya. Kedua putaran itu searah, lalu kecepatan sudut itu sama itu. Jadi kecepatan sudut itu kan rumusnya omega. Omega 1 itu sama dengan omega 2. Ya. Atau V kecepatan ya kan. Kecepatan 1 dibagi dengan jari-jari 1 sama dengan kecepatan translasi ya kan. Kalau omega itu kan kecepatan sudut. Kalau V ini kecepatan translasi ya. Kecepatan translasi dibagi R1, kecepatan translasi 2 dibagi R2. Contoh ada di velg ban atau ban karet luar ya kan. Nah, ini anggapannya ini bannya, rodanya, lalu ini karet bannya itu sama aja kan. Contoh ya, contoh soal ya. Contoh soal. Jika pada gambar di samping ya, kecepatan sudut roda 1 ya kan,
1 itu ini, kecepatan sudutnya 20, sedangkan jari-jari roda 2 adalah 30, tentukan kelajuan linear roda 2. Ya, diketahui omega 1, ya kan? Omega 1 berarti kecepatan sudut yang kecil ini itu 20 radian per second. Lalu R2-nya itu 30 cm. Berapa kecepatan V2? Ya, jawabannya jawabannya seperti ini. Omega 1, ya kan? Omega 1 kan sama dengan omega 2. Omega 1 sama dengan V2 per R2, ya kan? Omega 1 sama dengan V2 per R2, ya kan? Jadi omega 1 kan bisa saja sama dengan V1 per R1 atau V2 per R2. Ini kan sudah ada semua kan? Omega 1-nya ada, R2-nya ada, tinggal mencari V2. Berarti ini omega 1 sama dengan V2 dibagi R2. Kalau mencari V2 bagaimana? Kalau mencari V2 ya berarti tinggal dikalikan, ya kan? Berarti ini kan pindah ruas. Yang R2-nya ini pindah ruas. Berarti omega 1 dikalikan R2. Berarti 20 dikalikan 0,3 sama dengan 6 meter per second. Itu untuk contoh yang pertama. Lalu roda-roda yang bersinggungan. Nah, jadi arah putarnya itu berlawanan. Kelajuan linear kedua roda sama, ya kan? Lalu contohnya pada kehidupan sehari-hari itu adalah gear, ya kan? Contoh pada kehidupan sehari-hari itu gear kan gini kan, saling bersinggungan. Jadi dia contohnya seperti ini ya, ada R1 ada R2 kan, arahnya berkebalikan dan kelajuan linearnya sama, sehingga V1 sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Nah ini berikutnya roda-roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Berlaku arah putar kedua roda sama, kelajuan linear kedua roda sama juga. Jadi contohnya pada ini rantai sepeda ya. Kan. Jadi contohnya sama seperti kalau kita punya sepeda ontel gitu ya. Ini kan sama kayak gini. Ini yang di kayu ya kan. Ini yang di kayu, ini yang roda belakangnya. Jadi seperti kayak prinsipnya kayak sepeda. Jadi rumusnya V1 sama dengan V2 ya. Sama kayak yang sebelumnya. Yang bersinggungan. Contoh soal. Jika pada gambar di samping ya, kelajuan linear roda 1 adalah 40, sedangkan jari-jari roda 2 adalah 80, tentukan kecepatan sudut roda 2. Jadi diketahui V1-nya sudah ada ya, V1-nya 40, R2-nya 80 cm. Nah, kita rubah ke dalam meter dahulu. Terus ditanyakan W2. Ya, oke, langsung aja. V1 ada, R2 ada. Jadi tinggal mencari W2. Ya, pakai rumus ini sama. V1 sama dengan V2. V1 sama dengan omega 2 kali R2. V1-nya 40, R2-nya 0,8, tinggal mencari omega
2. Ya berarti tinggal 40 dibagi 0,8 sama dengan 50 radian per second. Jadi ya selesai. Nah itu aja materi hari ini ya. Iya. Jadi ya materi hari ini tentang roda yang bersinggungan dan juga motor. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan pada pertemuan kali ini? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri aja materi ini. Lalu kita akan membahas tentang kuisnya ya.